Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa nas'alullaha 'azza wa jalla أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya yang mulia ini untuk bersama-sama meraih kemuliaan, yaitu dengan duduk di majelis ilmu. Sebelumnya kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah di atas jalannya, dan tentunya memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon agar nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memohon agar nanti kita minum telaga atau air dari telaga beliau, yaitu telaga Al-Kautsar, yang pada hari kiamat siapapun yang minum dari telaga Al-Kautsar itu tidak akan pernah haus selamanya. Semoga salawat dan salam pun tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Baik para hadirin, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Kita kembali ngaji tafsir dari Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran ada panggilan-panggilan
panggilan kepada orang-orang beriman, panggilan kepada orang-orang kafir, dan panggilan kepada manusia secara umum. Panggilan kepada manusia secara umum biasanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu'budu." Wahai manusia, sembahlah. Artinya di situ sifat panggilannya bersifat umum agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas dan fungsi dari kita sebagai manusia adalah hamba Allah, menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah, maka kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu'budu, yaitu dengan beriman kepadanya, meyakini berita-beritanya, baik lewat Al-Quran maupun lewat As-Sunnah. Adapun panggilan yang kedua adalah panggilan untuk orang-orang kafir. Biasanya ancaman, berupa ancaman. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadirul yaum, jangan minta maaf pada hari ini. Jangan kalian menyesal pada hari ini. Jangan minta maaf karena sudah percuma. Ya ayyuhalladzina ila kafaru la ta'tadirul yaum. Biasanya panggilan di hari kiamat, yang menampakkan penyesalan mereka yang sudah berbuat kekufuran ketika mereka hidup di dunia. Adapun panggilan yang ketiga, dan ini yang akan kita bahas, adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya panggilan ini terkait dengan kehidupan orang-orang yang beriman. Setelah mereka beriman, maka konsekuensi sebagai orang yang beriman adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup orang-orang yang beriman diatur oleh sang pemilik alam ini untuk kemaslahatan mereka. Halal dan haramnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman tidak seperti orang kafir yang hidup seenaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang-orang kafir yatamatta', mereka hidup bersenang-senang. Wa ya'kulun, mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan makan. Orang-orang yang beriman tidak seperti mereka, bebas hidup seenaknya. Nanti muncul ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum, jangan menyesal kamu pada hari ini, percuma kamu. Apapun yang kau miliki dari harta dunia tidak ada artinya pada hari ini. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Orang-orang kafir seandainya dia memiliki dunia dan yang semisalnya untuk dijadikan tebusan nanti di hari kiamat, enggak akan diterima. Nah, panggilan terhadap orang-orang yang beriman adalah panggilan tentang bagaimana mereka hidup sebagai orang yang beriman. Karena iman itu punya konsekuensi. Iman tidak hanya diucapkan, ada konsekuensi keimanan. Disinilah kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan As-Sunnah, ajaran-ajarannya, berita-beritanya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sehingga kita tidak sesat. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua hal yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnata rasulih, kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita untuk memperhatikan perintah-perintah Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar kita tidak tersesat. Disinilah pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Subhanallah, tadabbur Al-Quran itu luar biasa, memberikan kepada kita jalan untuk bisa hidup. Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau orang-orang yang beriman seperti ini. Istajibu lillahi walirrasul. Sambutlah seruan Allah. Seruan Allah dan seruan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila menyeru kalian, Allah dan Rasulnya menyeru kalian terhadap sesuatu yang buat kalian hidup. Jadi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hakikatnya adalah seruan agar kita bisa hidup di dunia ini. Hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya orang-orang yang beriman, bukan hidupnya orang-orang kafir yang mereka itu hidup tapi tidak hidup. Seruan yang memang membuat mereka hidup. Inilah seruan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita insyaallah sebagai orang-orang yang beriman, maka seruan-seruan terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu pada hakikatnya adalah seruan agar kita bisa hidup di dunia. Hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini pun memberikan kehidupan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas ayat. Saya tidak tahu sudah dibahas atau tidak karena tadi Pak Arif bilang sudah 2 tahun. Jadi bingung mana yang sudah dibahas atau mana yang belum dibahas. Tetapi mudah-mudahan kalaupun ini sudah dibahas menjadi bab murojaah bagi kita. Jadi jangan merasa ketika kita sudah membahas sesuatu kita meninggalkan itu. Justru ada istilahnya, siapa itu yang bilang ya? Pendekar siapa itu? Saya lebih takut, kata dia. Ini jago silat bilang begini. Orang yang berlatih 1 jurus tapi 1000 kali daripada orang yang berlatih 1000 jurus tapi 1 kali gitu. Jadi seandainya nih ya Pak, seandainya nih masjid ini kajiannya tafsir surah Al-Fatihah dari ustadz-ustadz yang berbeda, misalkan, itu luar biasa, pasti akan memberikan apa? Faidah-faidah yang luar biasa dari setiap ayatnya. Setiap dikaji pasti ada faedah yang lain. Makanya ada dulu buku judulnya apa Pak? Samudra, yang ditulis oleh Ustadz Bayi Arifin itu. Samudra Al-Fatihah. Tebal segini. Luar biasa, buku lama gitu ya. Itu luar biasa karena memang semakin dikaji semakin memberikan ilmu. Makanya dikatakan Al-Qur'an ini bahrun la sahilalahu. Quran ini adalah lautan yang tidak bertepi.
nggak pernah habis, Pak. Kalaupun dikaji lagi ayat yang sama, pasti akan memberikan faedah yang baru. Yang saya bahas di sini adalah ayat 267. 267 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dan dari bumi untukmu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Illa an tughmidu fih, melainkan dengan memicingkan mata. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Hamidun, Maha Terpuji. Ayat ini masuk pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini termasuk surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan setelah hijrah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dan para sahabatnya hijrah, beliau diangkat oleh penduduk Madinah menjadi pemimpin langsung. Beliau punya otoritas yang luar biasa di situ. Dan ketika itu kompleksitas kehidupan bertambah. Tidak seperti di Mekah yang memang sibuk untuk mengkanter orang-orang kafir. Tapi ketika sudah di Madinah, mulai ada kehidupan di situ. Di mana di sini terjadi interaksi sosial antara penduduk Madinah yang asli, yaitu Al-Khazraj wal Aus, ya. Kemudian juga ada orang-orang Yahudi di situ yang sudah lama bertinggal atau bertempat di Madinah, yaitu Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Mustalik. Kemudian juga ada para urban, yaitu kaum muhajirin, yang mereka datang ke Mekah, ke Madinah, hijrah, tidak membawa apa-apa. Hanya membawa pakaian saja yang mereka bawa, atau perbekalan seadanya. Hijrah untuk agar mereka bisa menjaga agama mereka. Maka terjadilah di sini interaksi sosial antara ketiga kelompok ini. Belum lagi kaum musyrikin yang tetap yang bertinggal di Madinah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan ayat-ayat terkait teknis kehidupan. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim dalam menjalani hidupnya. Maka mulailah Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Adapun kalau di Mekah Allah turunkan ya ayyuhan nas, biasanya seperti itu. Wahai manusia, begitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah. Ini perintah berinfak. Berinfaklah. Dan sengaja saya sampaikan materi ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah aw ma'rufin
au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan mereka, dalam majlis-majlis mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali ketika di situ ada orang yang memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin, atau berbuat baik, ma'ruf, au islahin bainan nas, atau islah antara sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu mengharapkan keridhaan Allah, maka pasti kami akan berikan pahala yang besar. Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, ini subhanallah memerintahkan kita ya untuk bersedekah. Ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bersedekah. Bahkan pahalanya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat misalkan ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti dia menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia menanam satu benih, kemudian dari benih itu muncul 7 cabang, dan pada setiap cabang berbuah sebanyak 700 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Di sini Al-Quran memotivasi kita yang membacanya untuk bersedekah. Mengapa demikian? Ini di awal-awal Al-Baqarah. Ketika itu para hadirin a'azaniyallahu wa iyyakum, kebutuhan umat begitu banyak sekali. Ketika perang Tabuk, di mana kaum muslimin melawan Romawi, yang mana Romawi itu berjumlah hampir kurang lebih 100.000 pasukan. Sementara umat Islam ketika itu berjumlah kurang lebih 3.000 pasukan. Sesuatu yang atau perbandingan yang sulit secara logika militer untuk mengimbanginya. Tentunya dibutuhkan logistik yang luar biasa sekali. Sementara ketika itu musim sedang susah-susahnya. Makanya turunlah ayat-ayat yang mendorong seseorang untuk berinfak. Dan luar biasa para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, bagaimana mereka berinfak. Umar bin Khattab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini setengah harta saya." Luar biasa. Setengah hartanya berarti kalau dia punya cash 5 juta berarti 2,5 juta. Datang lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Ya Rasulullah, ini harta saya. Ini harta saya." Dia berikan semuanya. Subhanallah. Yang sulit ada tandingannya di masa sekarang. Walaupun para ulama sepakat yang paling utama ketika itu berinfak adalah siapa, Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Luar biasa Utsman bin Affan. Lebih utama dari Abu Bakar, lebih utama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kalau di total hampir sekian miliar. Total. Berinfak dengan hampir sekian miliar. Sekian banyak ya.
luar biasa. Tetapi secara umum para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak. Makanya turun ayat-ayat tentang infak. Bahkan sampai ada para sahabat yang tidak mampu untuk berinfak, dia menangis, dia berdoa kepada Allah, dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini memberikan cara yang baik. Memberikan cara yang baik tentang infak itu seperti apa? Infak yang baik itu seperti apa? Selain tentunya lillah, karena Allah, ya. Karena memang apapun yang dilakukan tidak lillah tidak akan diterima oleh Allah. Makanya disebutkan tadi pada ayat yang tadi, fi sabilillah. Permisalan orang yang berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, lillah. Jadi kalau sudah lillah, tidak ada tujuan apapun dari infak melainkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan agar kita lebih kaya. Kalau kau mau punya uang sekian, infaknya sekian. Tidak seperti itu. Tapi benar-benar kita berinfak lillah, karena Allah, karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga harus benar, infak ini harus benar. Disebutkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, mimma min thayyibati ma kasabtum. Ini dari yang baik-baik yang kalian raih. Makanya para ulama sepakat, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, maha baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Sepakat para ulama bahwa infaknya hasil dari perbuatan haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keluar dari thayyib. Makanya hasil mencuri, misalkan dia mencuri kemudian dia infakkan pencurian itu, hasil mencuri itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri misalkan, kemudian dia bagikan kepada fuqara, tidak akan diterima oleh Allah, karena cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalam agama ini. Dulu ada satu film, Pak. Skinnya itu menampilkan seseorang yang mencuri. Seseorang yang mencuri, kemudian hasil curiannya itu dibagikan kepada kaum fakir, kaum fuqara. Jelas ini adalah doktrin yang salah. Kita diperintahkan berinfak dari hasil yang halal. Ustaz, masjid gimana Ustaz? Yang nyumbangkan kita nggak tahu. Ini kita mau pembangunan masjid. Ada, misalkan kita nggak ngerti hartanya dari mana ini orang. Wallahu a'lamu bissawab. Orang-orang seperti ini, dia tidak akan diterima oleh Allah walaupun masjidnya jadi. Walaupun jadi dia masjid, jadi tempat ibadah, tetap tidak akan diterima kalau memang harta yang diinfakkannya itu bukan dari harta yang halal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan mahrul bagi. Allah mengharamkan pemberian pezina. Pemberian pezina. Orang yang kerjaannya punten mendapatkan mata pencaharian dari hasil prostitusi atau berzina wal iyazubillah, maka hasilnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian peneliti
Ketika ditanya itu orang-orang itu, ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Buat biaya anak saya di pesantren, katanya. Luar biasa. Ini fenomena sosial yang memang pemerintah harus tahu. Bahwa banyak orang-orang yang melakukan itu untuk biaya anaknya di pesantren. Tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diterima hanyalah dari harta yang baik, walaupun sedikit. Makanya dengan tegas di sini, min thayyibati ma kasabtum. Dari yang baik-baik, dari apa yang kalian cari. Ini pun sebagai isyarat bahwa dalam hidup ini kita wajib mencari rezeki yang halal. Wajib mencari rezeki yang halal. Karena apapun yang masuk yang haram ke mulut kita, ke perut kita atau ke perut saudara-saudara kita, keluarga kita, fannaru aula bih. Maka neraka lebih pantas untuk melalapnya, wal iyazubillah. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa-apa yang kami keluarkan, dari hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Lagi-lagi ini isyarat bahwa apapun yang kita dapatkan dari hasil bumi atau yang lain, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami keluarkan untuk kalian. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah berikan. Makanya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang sudah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Untuk kalian. Makanya asalnya sesuatu itu dalam urusan dunia itu halal, kecuali kalau ada nas yang mengharamkan. Asal itu halal, kecuali kalau memang ada Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharamkan. Semua yang di muka bumi ini halal, kecuali kalau ada pengharaman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian berinfak dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang jelek, yang kalian sendiri walastum bi akhidhihi, kalian sendiri tidak mau memilikinya. Harta yang kalian sendiri enggak mau memilikinya. Nah, ini juga teknis berinfak, Pak. Kita ini ada begini. Infak itu kalau dari diri kita harus yang baik-baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Janganlah kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak apa yang kalian suka, harta yang kalian suka. Tapi ini infak kalau dari diri kita, ya harus yang baik-baik, harus harta yang memang kita suka. Tapi orang-orang yang mengambil infak, petugas-petugas yang memang ditugaskan untuk mengambil infak, hati-hati. Iyyakum wa karaima amwalihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan menyentuh harta-harta yang memang mereka sukai secara fitrah manusia. Contoh, ketika dia ditugaskan untuk mengambil infak,
Ini saja Pak, ini mobil yang mewah nih Pak. Petugasnya misalkan. Infakkan saja yang ini. Atau infakkan saja yang itu. Karena hati-hati, bisa jadi dia terzolimi dengan cara seperti itu. Bapak punya apa? Punya A, B, C, D. Ulah, infakkan saja. Misalkan seperti itu. Kalau dari dalam diri kita memang kita diperintahkan untuk berinfak dengan harta yang terbaik. Tapi petugas pengambil infak misalkan atau pengumpul dana infak, hati-hati. Jangan justru merendahkan orang dengan cara-cara seperti itu. Iyyakum wa qara'ima amwalihim. Hati-hati dengan harta-harta yang mereka memang bahasa kitanya yang mereka sayangi. Bisa jadi mereka jadi terzolimi dengan itu. Fa innahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijaba tidak ada hijab antara doa orang-orang yang terzolimi itu. Oleh karena itu dikatakan di sini kita yang mau berinfak ini jangan memang berinfak dengan harta yang kita sendiri nggak mau. Ya, ini pun isyarat kalau memang kita ini berinfak dengan harta terbaik kita. Kadang-kadang kalau lagi mau Jumatan kita bilang ke istri kita, Bu, ada receh nggak? Mau Jumatan baru nyebut receh gitu. Buat apa Pak? Buat kotak infak gitu. Udah, dikasihlah 2.000, ringan sudah. Masya Allah. Ya, di kantong yang satu dia ngantongin duit 100.000. Yang namanya Jumatan itu adalah ajang untuk tidur bersama kan. Jumatan itu kan ngantuk bersama. Ya. Dia kotak infak lewat, dia ngantuk, dia nggak sengaja ngeluarin duit yang 100.000 yang diumpetin dari istrinya tuh, nggak dikasihin ke istrinya. Sampai pulang, ya sebelumnya itu dia berdoa, dia nyangkanya 2.000. Doa dia, ya Allah, rewel, ya Allah berikanlah keselamatan dunia akhirat, berikanlah, wah luar biasa doanya kenceng. Infaknya berapa? 2.000. Nyangkanya 2.000. Sampai pulang ke rumah, dia rogok kantongnya, Bu, duit mana ya? Yang mana Pak? Yang 100.000. Lah, mana ibu tahu? Dia langsung bilang, astagfirullah. Masa astagfirullah Pak? Nggak sengaja masukin kotak infak. Nah ini kan luar biasa Pak. Ya, Allah bilang apa? Berikan yang terbaik. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ngasihnya 2.000, rewelnya minta ampun Pak. Mintanya Masya Allah, luar biasa. Keselamatan dunia akhirat, Masya Allah, luar biasa. Nah, disinilah kita diajarkan memang, ya, untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu saja memberikan motivasi kepada kita. Bagaimana beliau memotivasi kita tentang bahwa harta sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan. Ma laka min malika illa ma akalt wa ma kasaut wa ma anfaqt fa amdait, kata Nabi. Hartamu itu cuma 3 saja. Yang pertama adalah yang kau makan, yang kau pakai, dan yang kau infakkan. Dan yang kau infakkan itu yang akan terus ada. Jadi ketika kita berinfak, para hadirin a'azzaniyallahu wa iyyakum, kita wajib yakin bahwa harta yang kita infakkan ini terus akan ada. Tidak ada
istilah harta itu habis dengan berinfak, atau harta itu orang itu jadi miskin gara-gara berinfak. Fa'amdoit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terus ada. Ini menunjukkan kalau infak ini luar biasa sekali. Walaupun lagi-lagi kita tidak berhitung, ya. Artinya ketika ada hitung-hitungan seperti itu, kesannya kita mengharapkan ada lagi duitnya gitu. Kalau kau mau punya uang 1 miliar, berarti infaknya sekian rupiah misalkan. Nanti kalau nggak muncul-muncul duitnya gimana Pak? Ya. Jadi tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Nah, kita berinfak memang lillah, dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fi sabilillah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfilukuna walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Kalian tidak mau mengambilnya kecuali kalian sendiri bahkan memicingkan mata kepada harta itu. Jadi memang kalau mau ngasih, berikanlah yang terbaik. Harta terbaik dengan cara yang baik, luar biasa. Yang pertama tadi fisabilillah, yang kedua berikan harta yang terbaik. Yang ketiga sebenarnya di sini disebutkan pada ayat yang lain adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini saya sekalian aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu 2 nih. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah batalkan pahala sedekah kalian. Aduh. Ternyata sedekah itu apa? Bisa batal pahalanya. Mau dia bersedekah banyak maupun dia bersedekah sedikit, bisa batal pahalanya. Bil manni wal adha. 2. Bil man, yaitu dengan pengungkitan. Diungkit-ungkit. Al-man, kalau bukan yang saya ngasih mah ya gitu. Akhirnya diungkit-ungkit ya. Diungkit-ungkit bil manni wal adha. Kau kalau aku nggak ngasih kemarin, kau habis kau. Gitu. Kalau bukan karena aku yang ngasih, nah ini man. Al-man, mengungkit-ungkit. Al-mannan, la yadkhulul jannata al-mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Bil manni wal adha, dan perkataan yang menyakitkan. Perkataan yang menyakitkan itu bisa jadi alman itu sendiri. Yang kedua, dia nggak mau bersedekah, tapi dia bersedekah dengan cara yang terpaksa. Seperti dia sedekah, nih begitu ya, dengan kata-kata disertai oleh kata-kata yang menyakitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lebih baik enggak bersedekah tapi cara yang baik-baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan permohonan maaf, punten, maaf. Begitu. Jauh lebih baik min shadaqatin, dari sedekah. Kita bersedekah tapi diikuti oleh apa? Sumpah serapah. Diikuti oleh sumpah serapah. Wallahu ghaniyun hamid. Jadi yang bisa membatalkan sedekah adalah perkataan yang menyakitkan tadi, atau setelah beberapa waktu dia ungkit-ungkit sedekahnya dia itu. Ini. Jadi para hadirin azani Allah wa iyyakum, ini adalah ajaran Islam yang luar biasa, yang begitu sempurna. Bagaimana untuk urusan sedekah
itu pun ternyata Islam mengaturnya. Yang pertama, sedekah wajib dari harta yang halal. Maaf, yang pertama sedekah wajib fi sabilillah. Wajib fi sabilillah, di jalan Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali mengharapkan keridhaan Allah, membersihkan diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu. Yang kedua, sedekah wajib dilakukan dengan harta yang baik-baik, dengan harta yang halal, dengan harta yang halal yang kita dapatkan, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil pekerjaan haram, korupsi dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, kita memberikan sedekah dengan harta yang baik, yang terbaik, yang bernilai, yang kita anggap nilai. Yang keempat, kita tidak membatalkan sedekah kita dengan cara mengungkit-ungkit atau dengan melemparkan perkataan yang menyakitkan, sehingga batallah pahala sedekah kita. Ini mekanisme sedekah yang langsung detailnya disebutkan dalam Al-Quran lewat seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya kira ini yang saya sampaikan karena sudah masuk syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk terus berada di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dan kesabaran di atas jalan yang benar ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini biasanya langsung atau ada 1-2 pertanyaan? Silakan, Pak. Iya. Mungkin ada yang tanya? Enggak ada ya? Pak Ustaz, mengenai masalah infak yang harus yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustaz, kita kan punya barang bekas, elektronik, apa gitu macam-macam. Kalau kita sedekahkan ke, katakan istilah sekarang Ustaz, babeku gitu, itu bagaimana Pak Ustaz? Babeku itu apa? Tak ada satu apa ya? Untuk mengumpulkan barang bekas. Oh iya. Diinfakkan begitu, Pak? Iya. Ternyata kan barang bekas. Iya. Kita nggak boleh menyerahkan barang bekas. Nah, kenyataan boleh nggak kita sedekahkan, infakkan ke baik. Baik, terima kasih. Di sini idealnya infak itu dengan harta yang memang yang kita sukai. Itu tidak identik dengan baru atau bekas ya. Kadang-kadang bapak-bapak suka burung di rumah. Misalkan kan, suka main burung aja, tiap hari burungnya banyak. Begitu ya, misalkan. Atau suka hal-hal yang memang di situ koleksi-koleksi yang yang nggak terlalu berharga mungkin ya, tapi memang berharga di diri kita gitu. Mungkin secara nilai biasa saja gitu ya. Tidak mengapa, Pak. Artinya ketika dia berinfak barang bekas ya tidak mengapa. Ya tetap dia mendapatkan keutamaan. Jadi ini level infak ini banyak, Pak. Ada infak dengan harta terbaik. Dan ini luar biasa, Pak. Sulit ya, luar biasa sulit dilakukan gitu ya oleh kita. Sulit sekali dilakukan oleh kita gitu ya. Berinfak dengan harta terbaik itu sulit. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Memang kita harus memaksakan diri sebagai manusia untuk dekat kepada Allah. Kita paksakan diri kita dekat dengan Allah. Mungkin pada awalnya sulit gitu ya, tapi kesananya Allah berikan kemudahan. Tetapi lagi-lagi ya,
ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika infak. Ya, jangan sampai ini jamaah pulang ke rumah, Bu, kita rumah infakin aja nih, Bu. Ustadz bilang harta seperti itu. Tetap kita harus pertama ya ada ranah yang wajib. Wajib harus kita penuhi. Kita sebagai para rumah tangga wajib ya kita berinfak atau kita wajib memenuhi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan yang jauh-jauh kita penuhi, yang rumah sendiri atau orang-orang yang terdekat justru kita abaikan. Begitu. Ya. Ada ranah-ranah yang di situ keluar dari wajib. Nah, itulah yang infak itu. Ya. Boleh kita berinfak dengan harta yang memang dalam tanda kutip daripada nggak kepake gitu ya. Kita jual, kemudian uangnya kita infakkan, maka itu adalah perkara yang baik. Perkara yang baik. Ya. Jadi memang yang puncak kebaikannya itu dia lillah dan dia yang terbaik gitu. Dia sudah karena Allah dan dia berikan yang terbaik gitu. Ya. Tetapi lagi-lagi yang terbaik itu tidak melepaskan kewajiban kita lagi. Ada sebagian orang begini, itu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Itu gimana begitu ya? Seluruh hartanya kan dalam hadis itu disebutkan. Gimana kehidupannya gitu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah seluruh harta yang ada di tangannya ketika itu. Bukan seluruh harta aset-asetnya, enggak. Seluruh harta yang ada di tangannya. Begitu. Ya. Bukan berarti semua asetnya itu diinfakkan. Ya. Ini yang perlu diluruskan juga. Ya. Yang kalau Utsman memang seperti itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi yang mau? Utsman kembali lagi dengan membawa kuda, dengan membawa unta, dengan membawa semuanya. Begitu, Utsman. Ya. Bukan berarti habis untuk keluarganya. Bukan berarti habis untuk keluarganya. Karena Islam mengajarkan berikan kewajiban yang paling utama terlebih dahulu, baru kepada yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian. Cukup ya? Itu aja Ustaz ya. Baik, saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.